Hari ini cuacanya cerah ya, Kak? Iya, sama sekali tidak ada awan. Enaknya ngapain ya? Kak, kakak, ayo Kak dengerin radio. Boleh. Tapi radio kakak lagi rusak nih. Oh, gitu ya, Kak. Oh iya, Kak. Sebenarnya bagaimana cara kerja radio, Kak? Tumben kamu bertanya. Tidak apa-apa, pengen tahu aja, Kak. Radio bekerja menggunakan gelombang elektromagnetik. Oh, lalu gelombang elektromagnetik itu apa, Kak? Kamu kok nggak tahu? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, dapat merambat dalam ruang hampa. Oh, lalu bagaimana gelombang elektromagnetik bisa terjadi, Kak? Keberadaan gelombang elektromagnetik didasarkan pada hipotesis Maxwell, yaitu jika medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menyebabkan medan magnet. Kebenaran hipotesa Maxwell tentang adanya gelombang elektromagnetik pada akhirnya dibuktikan oleh Heinrich Hertz. Heinrich menemukan cara menghasilkan gelombang radio dan menentukan kelajuannya. Oh gitu ya, Kak. Lalu adakah sifat-sifat gelombang elektromagnetik, Kak? Ada. Sifat gelombang elektromagnetik diantaranya 1. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa atau ruang tanpa medium. 2. Merupakan gelombang transversal. 3. Tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. 4. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan, perpaduan, pelenturan, dan pengutupan. 5. Medan listrik dan medan magnet sefase dan berbanding lurus. Wah, ternyata banyak ya, Kak, sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Ada juga ini urutan. Spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan kenaikan frekuensi atau penurunan panjang gelombangnya. Yang pertama, gelombang radio. Terus, yang kedua, gelombang mikro. Yang ketiga, sinar inframerah. Yang keempat, sinar tampak. Yang kelima, sinar ultraviolet. Yang keenam, sinar X. Dan yang ketujuh adalah sinar gamma. Dan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik berbanding lurus dengan frekuensi dan panjang gelombangnya. Ya, saya tahu artinya, Kak. Berarti jika frekuensi atau panjang gelombangnya besar, maka cepat rambat gelombang elektromagnetiknya besar juga kan, Kak? Pinter adik aku ini ya. Terima kasih, Kak, atas ilmunya hari ini. Oh iya, sama-sama, Dek. Kemudian ada jenis-jenis gelombang elektromagnetik yang disusun menjadi suatu spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik dipancarkan oleh transisi elektron, yaitu ketika suatu elektron berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain. Spektrum ini diurutkan berdasarkan frekuensi terendah hingga frekuensi tertingginya. Frekuensi terendah ditempati oleh gelombang radio. Gelombang radio memiliki panjang sekitar 10⁻³ meter dengan frekuensi sekitar 10⁻⁴ Hz. Sumber gelombang ini berasal dari rangkaian osilator elektronik yang bergetar. Yang kedua ditempati oleh gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang 10⁻²⁴ meter dengan frekuensi sekitar 10⁻⁵ Hz. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung klistron. Gelombang ini dapat dengan mudah diserap oleh suatu benda dan juga menimbulkan efek pemanasan pada benda tersebut. Yang ketiga ada gelombang inframerah. Gelombang inframerah memiliki panjang gelombang sekitar 10⁻⁵ meter dengan frekuensi sekitar 10⁻12 Hz. Gelombang inframerah dihasilkan ketika molekul elektron bergerak karena panas. 4.
4. Gelombang cahaya tampak. Sesuai namanya, spektrum ini berupa cahaya yang dapat ditangkap langsung oleh mata manusia. Gelombang ini memiliki panjang 0,5 kali 10⁻⁶ meter dengan frekuensi 10⁻15 Hz. Gelombang cahaya tampak terdiri dari 7 macam yang disebut warna. Jika diurutkan dari yang paling besar frekuensinya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 5. Gelombang ultraviolet. Gelombang ini memiliki panjang 10⁻8 meter dengan frekuensi 10⁻16 Hz. Gelombang ini berasal dari matahari, transisi elektron dalam orbit atom, busur karbon, dan lampu merkuri. 6. Gelombang sinar X. Gelombang ini memiliki panjang 10⁻10 meter dan frekuensi 10⁻18 Hz. Gelombang sinar X sering disebut juga dengan sinar Roentgen. 7. Gelombang sinar gamma. Gelombang ini memiliki panjang 10⁻12 meter dengan frekuensi 10⁻20 Hz. Dihasilkan dari peristiwa peluruhan radioaktif atau inti atom yang tidak stabil. Gelombang sinar gamma merupakan gelombang yang memiliki frekuensi paling besar serta panjang gelombang terkecil. Sinar X dipakai dokter untuk melihat organ dalam tubuh seperti tulang untuk mendiagnosa pasien. Selain itu, sinar X juga dipakai di bandara penerbangan untuk melihat isi tas atau koper penumpang tanpa harus membukanya, sehingga proses antrian dapat berlangsung dengan cepat. Gelombang mikro dapat dengan mudah diserap oleh molekul air dalam makanan, yang merupakan mekanisme pemanasan dalam pemanggang gelombang mikro. Contohnya adalah oven microwave. Sinar inframerah dipakai pada konsol game atau berbagai jenis remote sehingga pengguna tidak memerlukan media kabel untuk mentransmisikan data dalam bentuk energi. Gelombang radio dipakai oleh stasiun TV, radio, dan lainnya untuk mentransmisikan sinyal komunikasi. Selain itu, gelombang radio dipakai oleh radar untuk memberitahu posisi benda-benda di atas permukaan bumi. Gelombang radio juga dipakai untuk pencitraan satelit ke bumi.